Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadisnya Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad an Abdillah bin Yasar an Salim bin Abdillah an Abi, dari bapaknya Salim namanya Abdillah. Qala berkata Abi, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tiga golongan layar guru tidak melihat siapa Allah Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung siapa Allah. Perhatikan, ada tiga golongan dalam hadis ini yang mana tidak dilihat oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung, ilaihim pada mereka. Allah tidak melihat mereka, tiga golongan, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Siapa aja itu? Yang pertama, al-aqu, orang yang menyakiti. Orang yang berani menyakiti liwalidayhi, pada kedua orang tuanya. Yang pertama yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang berani menyakiti kedua orang tuanya, baik hatinya atau kulitnya, apapun itu. Menyakiti fisik kan sekarang tidak sedikit. Pernah dalam ceritanya itu kan, cerita nyata itu, karena gara-gara tidak dibelikan motor, minta motor gak dikasih, namanya memang nggak punya, tuanya sudah pol-polan, memang gak bisa membelikan, marah, bawa parang, coba bawa beduk, dikejar-kejar orang tuanya itu sampai ke tengah sawah itu, sampai tuh, Masya Allah ya. Namun seketika kan si orang tuanya bilang picek, picek betulan. Sampai begitunya sekalian di luar sana itu naudzubillah min dzalik ya. Ini menyakiti hati kedua orang tua. Bahkan kan di dalam sebuah riwayat, sebuah nasihat itu, di akhir zaman itu orang itu akan lebih senang melihara anjing daripada anak. Kenapa? Anjing itu dari kecil dipelihara, kalau sudah besar itu nurut. Tapi kalau anak ya dididik tidak baik, apa yang terjadi? Dari kecil diurus, ketika sudah besar gak mau nurut. Nah itu. Dan itu kalau di barat sana itu sudah terbukti. Kalau anjingnya hilang, dicari sampai anaknya dimarahi. Tapi kalau anaknya hilang, dibiarin. Sampai seperti itu, Masya Allah ya. Maka sekalian, pembinaan PPG itu betul-betul harus dari sejak awal, dari sejak kecil, dari sejak dini, supaya kita sebagai orang tua tidak rugi ya. Bapak Ibu yang sudah punya anak merasakanlah bagaimana gitu ya, kalau anaknya soleh, taat, mendengarkan orang tua, senang. Tapi kalau anaknya susah, sulit kan, ya kita sendiri yang bisa ya. Makanya ini yang pertama, hati-hati sebagai anak supaya taat pada orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai menyakiti orang tua. Yang kedua, walatu, dan perempuan al-mutarajjilah, yang menyerupai laki-laki. Perempuan menyerupai laki-laki, kalau bahasa kerennya sekarang itu transgender. Jadi perempuan berubah jadi laki-laki, laki-laki berubah jadi perempuan. Maka sekarang bukan lagi menyerupai, tapi berubah. Coba ya, menyerupai aja nggak boleh. Laki-laki nyerupai perempuan, laki-laki pakai kerudung gitu kan, laki-laki pakai lipstik,
bedakan gitu kan. Ya pokoknya mah gitulah, gaya-gaya perempuan ya nggak boleh. Atau perempuan gaya laki-laki, rambut dibotak gitu kan, terus pakai celana koloran, oh udah jelas itu nggak boleh. Apalagi berubah gitu ya, perempuan berubah jadi laki-laki, laki-laki berubah jadi perempuan, jelas itu. Ini adalah orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Kalau nggak dilihat berarti apa? Nggak diurus. Kalau nggak diurus, ya neraka tempatnya. Yang ketiga, wadayus, dan orang yang dayus. Nah ini, hati-hati nih. Dayus itu apa? Dayus itu, bapak sekalian, melihat saudaranya melakukan pelanggaran, malah dibiarin. Yang paling parah malah ikutan. Nah ini, udah tahu itu dosa, udah tahu itu suatu pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan, tapi dibiarin aja. Ngomong ngasih tahu enggak, ya kan? Secara hal bilhal, secara perilaku juga tidak mengingatkan, hatinya juga tidak mengingatkan, maksudnya tidak mengingkari, malah ikut-ikutan yang paling parah. Ini juga termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, itu orang yang dayus. Ya, dayus. Awas, anak jangan dinamai dayus. Oh bagus tuh dayus. Yang selanjutnya, wasalah satu dan tiga golongan atau tiga orang. Tiga golongan la yadkhuluna, tidak akan masuk mereka al-jannata, ke surga. Selain tadi yang tiga tidak akan dilihat, ada juga tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, aku orang yang menyakiti liwalidayhi, pada kedua orang tuanya. Menyakiti kedua orang tua, menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya. Jadi kalau yang menyakiti orang tua di sini juga termasuk. Yang pertama tadi tidak akan dilihat oleh Allah, juga tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai apa? Sampai dia betul-betul bertobat, meminta maaf, sampai orang tuanya legowo, memaafkan. Yang kedua, wal mudminu, dan orang yang membiasakan, alal khomri, atas khomer. Khomer itu sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Bisa itu berupa arak, ya bir, apalagi ganja, obat-obatan terlarang, termasuk itu khomer. Orang yang membiasakan khomer, maksudnya membiasakan minum, makan, ya sesuatu yang memabukkan. Bagaimana kalau tidak membiasakan, cuma sekali dua kali saja, sama saja. Ingat bahasanya dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang memasukkan barang yang haram ke dalam tubuhnya sampai kemudian tumbuh menjadi daging, artinya tentunya kalau barang itu sudah masuk ke dalam tubuh lantas jadi daging, maka tubuh yang tumbuh dengan daging yang tumbuh dari barang haram itu haram masuk surga. Berarti jelas kalau haram masuk surga, neraka tempatnya. Jauhi barang-barang yang haram, ya, termasuk khomer itu. Yang ketiga, wal mannanu, dan orang yang mengungkit-ungkit. Nah, ini di bab sebelumnya sudah dijelaskan. Wal mannanu, dan orang yang mengungkit-ungkit, bima, dengan apa-apa, atau yang memberikan dia, mengundat-undat sesuatu pemberian yang telah dia berikan. Jadi ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang menyakiti kedua orang tua, jelas. Yang kedua adalah orang yang membiasakan khomer. Yang ketiga adalah orang yang mungkin pemberian yang sudah diberikan. Dalam surat Al-Baqarah yang kita kaji sebelumnya, bahwa di situ orang yang mungkin pemberian itu termasuk seperti gambarannya adalah orang yang sodako itu ibaratnya seperti batu yang halus, di atasnya ada pasir, lalu dituruni hujan. Artinya apa? Mulus kembali, tanpa membekas sama sekali. Bahkan digambarkan orang yang sodako, orang yang memberi tapi ngungkit-ngungkit, itu sebagaimana orang yang
tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, berarti tidak ada hasil yang dia dapatkan. Bahkan yang paling parah di hadis ini adalah termasuk orang yang tidak akan masuk surga, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan. Maka Bapak Ibu yang kalau sudah memberikan sodako, memberikan pemberian kepada orang lain, walaupun kadang-kadang ya, orang yang diberi itu pika sebelit umpamanya, ya kan? Kita sudah ngasih, kita sudah memberi sodako padanya, jelema pika sebelit umpamanya, tetap jangan sampai kita mengungkit pemberian kita. Manih teh bahulah kurang ditolong kia, ini hati-hati ya, karena itu termasuk ungkit pemberian ya. Tetap kita jaga niat kita, niat tetap karena Allah. Suatu pemberian yang sudah kita berikan, kita niat itu sebagai sedekah agar menjadi pahala di sisi Allah. Apapun yang terjadi, tetap jangan sampai kita mengungkit kembali pemberian kita, apalagi pemberian pada sabilillah. Jazakumullahu khairan, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti hati, kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Allah paling manfaat dan barokah. Untuk barokahnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.